Makanya paham tuh? Ya, ini penting untuk disebutkan. Ya, kemudian selanjutnya wasalisu at-taham. Oke nih. Walau sajada. Ya, ini permasalahan cabang. Kalau kita belajar fikih lebih mendalam, pasti ada permasalahan perandaian. Seandainya. Orang yang miskin pengetahuan dia bilang, nggak boleh berandai-andai kan dalam hadis. Bener gak? Nah, dia nggak paham kalau yang dimaksud hadis tersebut berandai-andai yang bukan pada ilmiah. Yang berandai-andai tentang nikmat, tentang perbuatan yang udah lalu, itu yang tercela. Tapi kalau dalam mencari dan membahas satu hukum, itu bebas. Karena yang namanya ilmu itu sejatinya tidak dibatasi. Paham Tom? Nah, di sini ada permasalahan cabang lagi. Seandainya dia sujud, oke, kemudian nempel di tanah, oke, dan tanahnya itu nutupin tanah, ya jidat. Ayo, gimana dong Pin? Misalnya dia sujud di tanah yang basah, nah, kan nempel tuh. Paham tuh? Terus dia kan sujud pertama nih, set, nempel kan, dibangun, dia sujud lagi, nah sah nggak itu? Tuh lihat para ahli fikih sampai segini detailnya. Dia berangkat dari mana nih sampai datangin permasalahan cabang ini? Dia berangkat dari hadis yang tadi, aku diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 anggota badan. Yang pertama adalah jidat. Dari sini nih, dari redaksi ini muncul permasalahan cabang. Beda antara Arifin baca hadis sama Imam Syafi'i baca hadis, bener gak? Arifin baca hadis segini lewat, nggak ada maknanya seakan-akan. Tapi Imam Syafi'i membaca hadis satu aja kalimat, itu cabangnya banyak. Bener gak, Bin? Nah, makanya para ahli fikih ketika ada hadis begitu, permasalahan cabangnya muncul banyak. Tok, seandainya. Bener gak? Nah, sekarang orang lagi sujud di tempat yang basah. Oke? Nah, kan nempel nih tanahnya. Habis itu sujud yang kedua. Nah, sujud pertama sama sujud kedua sah nggak itu? Ayo, jawabannya gimana? Kalau yang bisa jawab, hebat. Sujud pertama dan sujud kedua. Iya. Hah? Sah? Ayo, kira-kira apa nih? Sujud pertama sah nggak? Kenapa? Ya, itu benar jawabannya. Sujud kedua? Sujud kedua sah nggak? Sujud kedua sah? Hah? Kenapa nggak sah? Kenapa? Apaan nggak kedengeran? Apaan sih? Itu ngomong di atas. Oh ya, ngomong di atas. Sah nggak sujud yang kedua? Nah, sujud yang kedua, karena sekarang saya tanya, ya kan kita diperintahkan sujud jidat. Berarti kalau ada bawaan yang nutupin jidat, dia bukan dari jidat, maka dia menjadi penghalang buat jidat. Penghalang. Nah, ketika dia sujud kan tadi di jidatnya nggak timbul tanah kan, nggak timbul dari jidatnya tanah, kecuali timbul dari jidatnya tanah. Berarti itu bagian dari jidat. Tapi ini jidat orang lain gitu. Fahim tuh? Pihak lain. Berarti pas sujud kedua, ketika ini nempel tanah-tanah dan dia sujud tanahnya belum disingkirin, maka sujud yang kedua tidak sah. Paham tuh? Makanya di sini disebutkan nih, ya, walau sajada, seandainya dia sujud, summal tasaqqa bihitin, kemudian nempel di jidatnya itu tanah, amal jabhata, tanahnya itu nutupin semua jidat, awarokoh, atau nempel daunnya itu nutupin jidat. Andai kata jidatnya kebuka dikit, nah ada detail ini ahli fikih. Andai tanahnya itu kebuka dikit sini, nah ada bagian yang kena, sujudnya sah nggak? Sah, ayo, bener nggak? Lihat di ahli fikih, paham nggak nih? Ini dia sujud nutupin semua. Tadi kan dibilang kan yang penting yang kena walaupun sedikit, bener nggak? Nah, kalau dia sujud terus tanahnya nempel, semuanya ketutup, maka sujudnya yang kedua tidak sah. Andai kata dia sujud, bagian tengah doang nih yang ini ketutup, bagian sininya tidak tutup. Kemudian dia sujudnya sah nggak? Sah, karena ada bagian yang kena. Wah deh, jelas nggak nih? Ustaz mau nanya,
apakah tanah itu tersebut, apakah tanah yang menempel itu termasuk benda yang tidak bergerak? Maksudnya? Kan jadi poin yang itu kan tidak setuju dalam bergerak kan. Itu kan belum nyampe situ. Iya, tapi kan apakah si tanah itu sebenarnya bergerak dari tanah ke jidat kita? Bukan, ini bukan permasalahan itu. Bukan situ. Jadi tolong jangan dibawa-bawa. Oke, paham dong. Nah, ini kita baru poin pertama. Ini paham kan nih? Jadi permasalahan cabang ketika sujud dengan jidat. Nih intinya, yang penting ketika sujud dengan jidat ada bagian jidat yang tidak tersingkap yang kena langsung. Ya, yang termasuk jidat adalah bawaan jidat, rambut, bener nggak? Paham tuh? Andai kata ada rambut berarti dia bawaan dari jidat, dia masuk diikutkan hukumnya, diikutkan kepada jidat. Nah, jika kita sujud, tapi ternyata kita nggak ada apa-apa nih, jadi kan ada daun lewat, pas di jidat kita, nempel. Ya. Apakah kita harus ngambil? Apakah si sujud itu masih termasuk sah ketika kita buang, atau pada saat itu nempel itu langsung tidak sah sholatnya? Bisa jawab nggak, Ri? Coba jawab, Ri. Kalau menghalangi sujud nggak sah. Ya, kenapa? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Enggak, kalau itu terdaftar kan kita kan bukan prediksi kita kan, kalau tadi nempel kan kita tahu bahwa itu nempel. Pas ketika kita berduduk kita sujud kita Oke. tahu bahwa itu nempel. Ini menarik. Ya, pas dia benar sini dia nggak tahu ini nempel, bener nggak? Iya. Dia nggak tahu, nggak sadar ini nempel. Kalau dia emang nggak sadar, sampai sholatnya selesai, udah beres, dia dimaafkan. Emang dia nggak tahu, bener nggak? Tapi ketika dia tahu, ya kan? Ya, di rokaat terakhir dia udah tahiyat. Tadi misalkan tiba-tiba ada yang ngabarin dari luar pas dia lagi sholat. Terus misalnya si Aryo sholat, tuh tahiyat akhir, dikabarin sama Manipin. Yo, tadi di sujud di rokaat ketiga itu ada daun nempel. Kan dikabarin tuh dari luar. Berarti dia langsung tahu nggak? Tahu. Berarti tadi di rokaat ketiga itu nggak dihitung. Karena apa namanya, belum terpenuhi syarat sujud. Selama tadi nutupin semua jidat. Tapi kalau ada sebagian yang masih terhitung sah. Berarti gimana, dia udah begini si Aryo? Berarti rokaat yang tadi belum kehitung, dia diri lagi melengkapin rakaat. Paham tuh? Jelas dari? Jelas. Oke. Paham tuh? Oke, ya. Ini jujur aja nih, sebenarnya mustawa level begini tuh harusnya dikonsumsi sama pihak pesantren. Kenapa? Karena tadi disebutin alasannya begini. Bukannya buat sombong, tapi penyebutan alasan itu sebetulnya buat orang yang spesialis. Jelas kan ya? Tapi nggak apa-apa, kita biar tambah pusing. Bisa dibahas nggak? Kenapa cuma bagian dahi aja gitu ya? Harus maksimalkan gitu. Nah, jadi ya kalau kita gini prinsipnya nih, fikih kan ada 4 nih. Ada ibadah, ada muamalat, ada jinayat, ada nikah. Oke? Nah, para ahli fikih, para ulama, ketika mereka mengetahui satu hukum dari Quran, dari hadis, dari ijma, mereka mencari alasannya. Untuk apa? Biar bisa dianalogikan sama yang lain. Fahim dong? Misalnya, kenapa dilarang minum khamr? Dicari alasannya. Dari mana nyari alasan? Dari segi bahasa atau dari segi yang lain. Fahim dong? Nah, singkat cerita, khamr dilarang karena sebab memabukkan. Nah, ini kan alasan. Kira-kira alasan ini berupa sifat bukan? Memabukkan itu sifat nggak? Sifat apa zat? Memabukkan itu sifat apa zat? Memabukkan sifat apa zat?
Apakah memabukkan itu punya wujud? Oh ya. Iya, Sifat. Ketika dia sifat berarti bisa berlaku kepada zat yang banyak. Benar nggak? Berarti yang diharamkan itu sebenarnya bukan sebatas homernya, tetapi yang dia mempunyai sifat memabukkan, ganja semua. Bahkan kalau ente minum ini bisa mabuk, juga buat ente haram. Paham tuh? Jelas nggak nih? Nah, para ulama tuh nyari alasannya. Alasannya apa? Biar pemerasan yang lain tuh kejawab. Dalam ibadah ya, itu rata-rata ahli fikih menjawab alasannya ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu apa? Ketika mereka nggak mampu menemukan alasan logis, mereka bilang wallahu alam, ini alasannya cukup ibadah aja. Ini karena emang biar kita tunduk. Kayak misalnya, kenapa yang batalin sholat cuma 4? Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Paham tuh? Kalau dicari alasan secara logisnya apa? Para ahli fikih nggak menemukan. Makanya dibilang yang membatalkan sholat itu tadi ada 4, nggak lebih dari itu. Kan udah dipelajarin, kan nggak? Rukun sholat ada segini, nggak lebih dari itu. Paham tuh? Karena ini namanya ta'abudiyah. Nah, ketika dibilang kenapa jidat doang yang harus terbuka, yang lain enggak? Ini ilatnya atau alasannya ta'abudiyah. Itu. Tapi bukan berarti nggak ada hikmah. Hikmahnya kalau mau dicari pasti ada hikmahnya. Itu. Hikmahnya misalnya apa? Ketika ente sujud, hendaknya dalam sujud itu nggak ada yang menghalangi sujud ente. Nggak ada yang menghalangi ketundukan ente. Baik itu ketundukan dalam pikiran atau dalam hati. Fahim tum? Ketika takbiratul ihram ditanya, kenapa harus angkat tangan? Disuruh alasan logisnya? Ahli fikih nggak akan mampu. Apa alasan logisnya? Kalau nggak begini tuh kenapa? Kalau nggak begini tuh kenapa? Maka dibilang ilatnya atau alasannya ta'abudiyah, karena murni untuk ibadah. Artinya Allah lagi ngetes sama hambanya terhadap sesuatu yang belum dipahaminya. Mau nggak dia melakukan sesuatu yang belum dipahami? Paham? Jelas nggak nih? Nah, dalam hal ini ilatnya atau alasannya ta'abudiyah. Jelas. Wattahamulu bi ra'sihi, dan menekan kepalanya ala maudhi'i sujudihi, di tempat sujudnya. Oke? Bihaitsu law kana fi maudhi'i sujudi qutnun. Ya, seandainya tuh. Jadi kan menekan tuh. Seandainya di tempat sujudnya itu ada katun. Tahu kan katun? Maka dia akan ada bekas ini. Apa? Air tekanan. Iya, nyepak. Paham tuh? Jelas nggak nih? Jelas. Oke, jelas ya? Tuh kan ada yang nanya lagi nih, Arafah, puasa. Nanya lagi. Udah 4 orang udah. Oke, jelas ya? Jadi harus ada, oke. Falau lam yumakkin jabhatahu, seandainya dia nggak sampai bahasanya nekenin jidatnya ya, cuma nempel doang begini nih, kena doang sekedar tuh gitu doang, maka sujudnya terhitung tidak sah, asal nempel doang. Fahim tuh? Jelas kan nih? Ya kan ada yang sujud nempel doang gitu tuh, bener gak? Fahim tuh? Nah itu asal nempel doang nggak ini, maka dia harus ada menekan walaupun sedikit. Jelas kan nih? Nah, dengan syarat ini, dia harus ada menekan. Maka nggak bisa dibayangkan kalau sholat tarawih 10 menit tadi 20 rakaat dengan ada ini. Pasti dia kan cuma asal nempel. Bener nggak? Ketak, bener nggak? Ya kan? Kecuali dia mau jedotin palanya. Bener nggak? Bener nggak, Pintu? Terbayang nggak? Terbayang kan ini dibilang hendaknya dia menekan. Dengan gerakan secepat itu, kalau dia mau menekan berarti dia harus menjedotkan kepalanya. Bener nggak? Menjedotkan kepalanya sampai si alasnya itu berbekas. Iya, seandainya ada katun. Iya, katun. Paham nggak, Bin? Nih, paham ini. Ini kan syarat kedua, orang yang sujud kepalanya nyampe kemari itu harus ada tekanan, tahamul, dia ngebawa kepalanya kemari.
andai kata di tempat sujudnya itu ada kumpulan katun ditumpuk, pas dia lagi sujud itu akan ada apa sih, cekungan gitu, belokan, karena dia ngemban kepalanya. Paham tuh? Sampai sini paham nggak, Pin? Nah, sholat taraweh yang tadi 20 rakaat dalam 10 menit itu nggak bakalan bisa mendatangkan syarat ini, kecuali kalau dia jedotin kepalanya ke tempat sujud untuk dia menekan, bener nggak? Ya kan, tedak. Berarti harus ada bunyi jeduk 20 kali. Kali 2, 40 kali dia kudu jedotin. Paham tuh? Yang penting berbekas aja, karena kan ada Awas, bukan yang penting berbekas. Itu tadi perandaian. Yang penting adalah dia ada menekan ke sini. Seandainya ditaro katun, ya, maka akan berbekas. Bukan yang penting berbekas. Paham tuh? Yang penting itu dia menekan kepalanya ke bawah, tapi nekannya nggak nyampe kayak gitu. Paham tuh? Jelas nggak nih? kalau tebel gimana? Alas sujud si sajadahnya tebel, benar-benar harus kita tekan. Enggak, yang kita tekan sebenarnya kepalanya nih, kepala gini, Pin. Itu, tuh gitu, Pin. Jadi kita anuin kepalanya. Naruh kepala itu yang bener, bukan asal begini nih, Pin, bukan asal begini. Bukan begitu, paham nggak, Pin? Oh, intinya iya paham. Ya kan? Kalau asal Noel doang tuh enggak. Oke, wah nih, jelas nggak nih? Oke, ya. Al-mu'taman la yusyarat fiha ma syarafil jabha minat tahamul bal yusannu tahamul bi baqiyatil adha ghairil jabha. Ya, kalau yang lain kayak tangan, nih, dengkul, kaki, neken juga nggak? Enggak, dia nggak disyaratkan menekan. Dia cuma disyaratkan, disunahkan aja neken. Tapi yang disyaratkan cuma jidat doang, pas kepala. Kalau yang tangan nggak perlu ente sampai kayak gitu. Jelas ya? Cukup dia naruh aja. Jelas? Yang keempat ya? Yang keempat apa yang ketiga? Yang pertama apa? Oh iya, yang keempat sekarang. Yang keempat ya. Yang keempat itu ada mulhuwi li ghairihi, tidak bermaksud untuk selain sujud. Ketika dia pengen sujud nggak bermaksud selain sujud. Nah, ini pembahasannya kenapa para fuqaha naro syarat ini. Karena kan di awal sholat, rukun pertama sholat itu apa? Ayo. Yang pada lupa, ayo apa? Iya. Niat, benar nggak? Iya. Niat ini syaratnya ketika lagi sholat itu dia harus dari awal sampai akhir niatnya itu nggak boleh ditubruk sama sesuatu yang menghancurkan niat. Sekali lagi, kan rukun pertama itu adalah nih niat. Niat ini nggak boleh ditubruk sama sesuatu yang menghancurkan niat. Yang menghancurkan niat itu apa? Yang menghancurkan niat itu misalnya menggantungkan sesuatu. Lagi sholat, andai ini si Aryo datang, saya mau batalin sholat. Nah, ya maksud keinginan begitu itu nabrak konsekuensi nih niat, maka dia akan membatalkan nih niat. Membatalkan niat maka membatalkan sholat. Jelas nggak nih? Nah, ketika ente mau sujud itu tetap niatnya adalah niat sujud buat sholat. Ketika mendatangkan yang lain berarti itu nabrak sama niat sholat. Makanya ditaruh syaratnya ketika lagi sujud jangan niat yang selain buat sujud. Paham tuh? Jelas gak nih? Ya. Falau saqata minal i'tidal, nih lihat nih. Seandainya dia jatuh lagi i'tidal nih, dia jatuh gitu. Dia ngantuk. Udah jatuh di bawah, ya udah sekalian sujud ya. Bener gak? Oke? Wadeh? Nah, kalau dia begitu, wajabal audu ila i'tidal, maka dia berdiri dulu, baru dia niat buat sujud. Wadeh? Begitu juga kalau ada tawon, pasti dia udah sujud. Gak bisa. Dia diri dulu, baru sujud. Fahim tum? Oke. 6. In saqata minal huwi li sujud awil minal i'tidal ba'da qasdihil huwiyya lam yadur. Nih, ada permasalahan. Yang bisa jawab dia paham. Nih, dia udah niat sujud. Pas dia udah niat pengen sujud, tiba-tiba dia
terjatuh misalnya, nggak sengaja, misalnya dia sholat di kapal atau di mana, goyang, dia jatuh, udah posisinya ke sujud, dalam keadaan sujud, dia kudu ngulang lagi apa enggak? Gimana, Ri? Iya, itu dia jawabannya. Karena dia udah niat. Kemudian datang aksiden. Benar nggak? Aksiden itu nomor 2. Kalau aksiden nomor pertama, niatnya nomor 2, dia harus mengulang. Jelas kan nih? Oke, faham tuh? Dia udah mau sujud, ada tawon, dia langsung tuh begini. Udah niat belum? Udah. Tadi kan dia mau sujud, taunya tawon dateng. Ya kan? Sekalian dah. Nah, kalau kayak gitu nggak masalah. Karena udah niat di awal. Paham tuh? Jelas ya? Dari tawon. Ya. Apa-apa? Nah, Ri, jawab Ri. Ri, jawab Ri. Hah? Nih, tuh. Masih berdiri, ada tawon. Kalau nggak sujud ya nggak apa-apa. Ya. Gimana tadi? Tadi dia lagi berdiri, tiba-tiba tawon datang, terus? Iya. 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 Ya, kalau menghindari tawon, itu mah nggak apa-apa, menghindar doang. Dia kan mau menghindari bahaya kan? Nggak apa-apa. Tapi geraknya juga tidak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Faham tuh? Kalau misal dia lagi sholat, tiba-tiba gempa, dia ada di dalam rumah, dia terusin sholatnya apa dia selamatin diri? Selamatin diri. Oke, itu. Kayak begitu juga lagi sholat. Kalau tawonnya ada gerombolan 100 tawon datengin ente selamatin diri dulu. Oke, paham tuh? Ini pertama pernah ada di sinetron, ya. Aneh waktu itu nggak sengaja nonton. Itu lagi banjir. Dia lagi sholat tahajud. Tiba-tiba banjir, buar. Itu banjir udah selutut masih sholat, kan? Bukannya apa-apa. Ya kan untuk menunjukkan kekhusyuan gitu. Itu lagi banjir nyampe sedengkul kali itu. Terus ada lagi, ya, yang lagi sholat gempa dinya malah begini, bener nggak? Oh iya. Ya kan? Udah gitu mabumnya, jangan pergi, Allahu Akbar. Ya boleh aja sih, silahkan. Tapi yang lebih utama adalah menyelamatkan diri. Ya, kenapa? Karena kalau ente nggak menyelamatkan diri, maka sholat ente terputus dan ente nggak bisa sholat lagi. Kalau ente menyelamatkan diri, sholat ente putus, kemudian ente bisa sholat sepanjang waktu. Berarti ibarat kata kalau ente terusin sholatnya cuma sekali, kalau ente potong dulu ente sholatnya bisa berkali-kali. Lebih afdal mana, sholat berkali-kali apa sholat sekali? Ya udah, jelas kan. Nah, makanya kita butuh namanya ilmu fikih. Itu nggak masuk momen sahid. Nah, kalau tergantung kalau dia memang kan kadar keimanan orang beda ya. Ya, kalau emang dianya lagi sholat itu sampai lupa, sampai lupa sama dunia, misalnya kayak Sayyidina Ali dicabut ininya sampai dia nggak berasa, dia wafat, dia syahid. Tapi kalau misalnya dia pingin gagah-gagahan, ya udah tau lah hasilnya gimana. Oke, jelas ya. Nah, kemudian ya, wayan sya'u an hadhihi mas'alatun fa innahu law hawalis sujud thumma saqata li wajhi fa arada bi wajhi li i'timad ala al-jam fi dhalika suqut lazimahu sujudu thaniyan. Law hawalis sujud thumma saqata li wajhihi. Oke. Nah, lihat nih, ya ini permasalahan baru lagi. Seandainya, ya ini masih seandainya, udah mau habis ya. Berapa menit lagi yuk? Hah? 2 sampai
21. Oke, biar arafahnya dapat. Ini kita lewatin permasalahan cabangnya. Langsung ya. Wal khamisu, yang kelima, Allah yasjuda ala syai'in. Tidak sujud terhadap sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Baik dia pakai, misalnya ada orang sholat dengan baju yang misalnya lebar. Ya, lebar banget tuh baju. Ya. Terus bajunya kalau dibergerakkan, dipakai kan. Dia sujud di atas baju dia yang dia pakai. Maka itu sujudnya tidak sah. Atau yang dia bawa, misalnya serban. Fahim tum? Atau misalnya dia sorban punya, kan ada sorban tuh yang buntutnya panjang tuh. Bener nggak? Terus dia lipat begini. Kalau dia sujud, aur-auran. Dia sujud gitu. Dia kan, berarti dia sujud di atas sesuatu yang bergerak kalau dia bergerak. Fahim tum? Maka dia tidak sah. Wal ibratu bitaharruki bil fi'li. Wah, ini detail banget nih. Misalnya annahu la usalla min qudin wa ala ma la yataharrak bi harakati fi hali qudihi. Oh, ini permasalahan detail banget. Sejubutin jangan ya. Di jam berapa nih? Ya, lewat ya. Ini yang udah detail nggak usah. Kemudian ya, bagian belakang lebih tinggi daripada bagian depan. Fahim tum? Nah, begitu juga kalau dua-duanya sama, bagian depan dan bagian belakang sama rata. Kalau dilihat itu nggak begini, tapi begini. Sujudnya sah nggak? Tidak sah. Fa'ala ma dzakarna falau shalla fi safinatin wa lam yatamakkan min rafi' asafili ala ailihi limailaniha shalla ala hasabi haliha ala halihi wa lazimahul i'adah. Li'annahu uzrun nadir. Waduh, ini detail banget nih. Oke, seandainya ini yang disebutin. Kalau dia sholat di atas kapal. Oke. Kan kapal goyang-goyang tuh. Kayaknya susah banget buat nungging tetap gitu. Bener nggak? Kan dia sholat gitu kan. Fahim tuh? Ya kan? Kadang-kadang mungkin kapalnya begini tuh. Ayo gimana dong, Vin? Iya kan? Dia lagi sujud. Iya, gimana dong tuh? Nah, ada tanya, berarti dia uzur nggak? Uzur kan? Uzur. Cuma ahli fikih membagi, ada uzur yang sering terjadi, ada uzur yang jarang terjadi. Kira-kira ini buat orang yang nggak doyan berlayar, uzurnya sering apa jarang? Ketika jarang terjadi, oke, dia sujud dalam keadaan itu, tapi nanti diulang ya, karena uzurnya jarang terjadi. Fahim? Yang nggak wajib mengulang adalah uzur yang terjadi terus-menerus. Kalau ini kan uzurnya jarang terjadi, maka hendaknya, kata ahli fikih, ya hendaknya dia mengulang sholatnya untuk lebih hati-hati. Paham tuh? Ya, ini sebenarnya jarang terjadi permasalahan, cuma disebutin. Jelas ya? Terus ya, yang ke-7 dah. Ini biar kita selesaiin ya. Tumaninah, ini disebutkan. Alal qaul, menurut pendapat, bahwasannya tumaninah itu adalah hay'ah tabi'ah lahu, adalah gestur yang timbul daripada sujud. Jadi dia bukan rukun, tapi gestur yang harusnya ada, maksudnya syarat. Terus dijelaskan sini waqad marra ma'ana, dan udah disebutkan sebetulnya dia adalah rukun, dia bukan bagian dari syarat. Di sini penulis ingin menyatakan bahwasannya ada yang mengatakan tumaninah itu rukun, ada yang menyatakan dia syarat. Dua-duanya harus didatangkan. Fahim dong? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.